Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Emriki Irawan dari ASDI DPW Sumut. Ya, kebetulan saya juga menjadi Dewan Pembina di DPP Pusat. Pada sore tadi yang lagi hot-hotnya, ya, lagi hot-hotnya untuk kita berkoordinasi tadi bersama sahabat-sahabat ASDI di DPW Sumut. Ya, luar biasa. Kita mendapatkan ide-ide brilian bagaimana membesarkan ASDI DPW Sumut untuk kedepannya. Juga tadi agendanya adalah pemilihan fungsionaris baru tahun 2022 ini. Karena saya ucapkan kasih banyak atas segala kinerjanya, dedikasinya, perjuangannya kepada para pengurus fungsionaris ASDI di periode sebelumnya, yaitu Pak Rizal sebagai ketua dan beserta jajarannya. Dan pada saat tadi kita lakukan voting secara online. Ya, karena sekarang udah zamannya digital, jadi kita lakukan voting secara online sehingga anggota yang tidak bisa mengikuti tadi rakor maupun yang bisa mengikuti sama-sama mengisi secara online dari pagi. Nah, kita langsung bisa menentukan siapa yang menjadi memegang tongkat selanjutnya untuk amanah memimpin ASNI DPW Sumut di periode selanjutnya, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2025. Terpilih Pak Arif ya sebagai ketua umum, wakil ketuanya adalah Pak Baginda, memegang tampuk sekretaris ialah Bu Yuyun, untuk bendahara adalah Bu Fitri. Lagi-lagi Bu Fitri dipercaya untuk mengelola keuangan di ASDI DPW Sumut. Tapi ada yang menarik, ya, menariknya adalah semua sahabat ASDI DPW Sumut tadi antusias untuk berjuang bersama untuk bangkit membesarkan ASDI Sumut ke arah yang lebih besar, karena masa pandemi sepertinya sudah sama-sama kita lewati bersama. Semoga semakin baik ke depannya, maka kita harus mulai start dari sekarang untuk bisa meletakkan fondasi yang lebih kuat untuk membesarkan ASDI. Jadi saya sharing yang ditentukan tadi adalah bagaimana caranya ASDI bisa besar. Bukan hanya tugas fungsionaris, tapi seluruh anggota kita ajak untuk turut andil berpartisipasi untuk membesarkan ASDI. Jadi tidak ada satupun anggota di DPW Sumut yang tidak masuk ke dalam divisinya. Jadi kita bentuk tadi ada beberapa divisi, ya. Nah, ini saya sudah buat divisinya. Ya, ada divisi SDM, divisi IT, divisi Humas, divisi Event, divisi Rohani, divisi Wirausaha, divisi Olahraga, divisi Hukum dan HAM. Jadi jika dalam satu DPW ada 50 anggota, maka Dewan Fungsionarisnya misalnya ada 5, berarti sisa 45 anggota grup. Nah, 45 anggota grup kita akan pecah seluruhnya. Tidak ada satu orang pun yang tidak tergabung di dalam sebuah divisi. Jadi kita akan bagi sesuai dengan passionnya masing-masing. Ya, jadi sekitar 8 divisi dibagi 45, maka satu divisi itu ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Ya, pokoknya semuanya harus terbagi rata di semua divisi. Nah, nanti seluruh anggota-anggota divisi yang ini, nah divisi ini masing-masing, ya, divisi ini masing-masing, dia akan membuat grup kecilnya lagi untuk menentukan program-program apa yang akan kita launching ke grup umum atau grup seluruh anggota ASNI-nya. Nah, jadi nanti akan 8 grup-grup kecil yang kawan-kawan akan berkoordinasi sendiri. Ya, misalnya di divisi SDM, Senin minggu pertama ini kita akan share yang apa ya. Nah, begitu ada misalnya 5 orang anggota, ya mungkin bisa bergantian. Senin minggu 1 si A, Senin minggu kedua si B, Senin minggu ketiga si C, Senin minggu keempat si D. Jadi bergantian terus untuk ya mencari bahan untuk sharing supaya grup itu tetap aktif. Nah, nanti dalam 8 ini kita akan bagi masing-masing divisi itu ke bagian sharing yang bermanfaat itu kapan. Misalnya Senin divisi SDM, ya, Selasa divisi Wirausaha, Rabu divisi Hukum dan HAM, Kamis divisi Humas misalnya, Jumat divisi Olahraga. Nah, divisi olahraga ini ya mungkin dalam programnya memprogramkan ada misalnya olahraga bersama minggu malam atau minggu pagi atau minggu siang, mau senam, mau sewa
gor untuk badminton, ada yang hobi futsal. Mereka yang akan merumuskan, berkoordinasi dengan fungsionaris utama. Jika perlu ada disupport biaya untuk sewa lapangannya, mungkin menggunakan kas Asni. Nah, yang kedua lagi misalnya divisi wirausaha. Divisi wirausaha rata-rata adalah pengusaha misalnya. Kayak Pak Budi. Pak Budi siap untuk menggelontorkan dana konsinyasi untuk setiap anggota yang ingin berwirausaha, belajar berwirausaha tanpa modal. Ya, dia ada jual parfum, diberikan harga modal. Nah, nanti setiap anggota misalnya diberikan keringanan ya, membawa parfumnya sekitar misalnya 10. Nah, bisa dijual ke keluarganya, timnya, atau membuat bentuk tim baru lagi di bawah kepemimpinannya untuk menjualkan produk tersebut. Artinya dia akan dapat income tambahan tapi tanpa modal. Nanti kita akan bagi. Ada untuk keuntungannya, itu ada untuk dirinya pribadi, ada untuk kas Asni. Jadi kita akan go to bagaimana Asni itu nanti akan punya bisnis sendiri dan membiayai operasionalnya dari usaha-usaha yang akan kita bangun. Jadi semuanya itu akan bermanfaat. Nah, mungkin nanti di akhir tahun kita akan gunakan budgetnya itu selain iuran. Nah, ada lagi pemasukan lainnya. Kita akan kembalikan lagi ke anggota. Bisa kita gathering barang. Kan mungkin kalau sudah besar nanti ya setiap anggota sudah tidak usah lagi pakai ada iuran ya, kemudian bahkan bisa sharing profit. Nanti ada juga divisi wirausaha yang melemparkan wacana, misalnya ini ada bisnis nih yang mau kita besarkan sama-sama, sistemnya siapa? Urunan, siapa yang mau investasi, nanti pembukuannya adalah seperti itu, sampai seperti itu ya. Jadi Asni semakin bermanfaat. Untuk yang divisi humas kita bagi dua, ada humas internal dan ada humas eksternal. Humas internal ketika misalnya ada yang sakit atau ada yang kemalangan, maka humas internal yang akan mengkoordinir, misalnya tanam papan bunga atau mengunjungi orang yang sakit. Dalam divisi humas itu ada 5 orang. Siapa yang ganti-gantian yang bisa berarti mengunjungi anggota yang sedang sakit atau kemalangan, atau yang sukacita, yang misalnya ada yang menikah atau ada yang undangan apa. Nah, divisi humas yang akan eksternalnya ya ada divisi humas eksternal, nanti akan digodok oleh divisi humas. Divisi IT pun seperti itu. Divisi IT akan berusaha keras untuk misalnya membuat aplikasi yang bisa dibuat oleh tim IT, atau mengelola Facebook atau medsos yang lebih menarik sehingga followernya banyak, bahkan nanti bisa jadi pemasukan juga di divisi IT ya. Jadi semuanya akan dibuat secara produktif ya. Makanya semuanya akan dikelompokkan berdasarkan divisinya masing-masing, berdasarkan passionnya. Jadi semuanya produktif. Jika produktif, maka akan menjadi trigger yang membuat kita spiritnya lebih bagus. Nah, di grup umum sendiri pun kita akhirnya semua bersinergi. Setiap hari ada kegiatan yang bisa kita share ya dari masing-masing divisi, dan setiap hari kita dapat refresh tambahan ilmu dari semua divisi. Itu niatnya, sehingga makanya nanti semuanya digabungkan dalam satu grup umum dan dikelompokkan dalam satu kelompok divisi masing-masing. Demikian sharing yang dapat saya sampaikan untuk pada sesi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, baik itu untuk kami di DPW Sumut, mana yang baik yang kami terapkan mungkin bisa diadopt oleh wilayah lain. Silakan kawan-kawan ambil yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat silakan tinggalkan, karena intinya kami adalah manusia biasa ya, semangatnya adalah untuk menambah manfaat bagi seluruh anggota Asni. Demikian, terima kasih, salam indahnya kebersamaan. Mari kita maju untuk bermanfaat untuk sesama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki, salam dari Asni DPW Sumut. Terima kasih.